Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jabal Nur. Kali ini ingin berbagi tips terkait dengan bagaimana cara uji validitas dan reliabilitas menggunakan SPSS. SPSS yang akan gunakan kali ini adalah tipe 16 seperti yang lihat di layar. Oke, di sini saya menggunakan data yang direkayasa karena cuma untuk tutorial. Datanya ada di Excel atau Microsoft Excel. Ini dia datanya. Bisa dilihat di layar dengan coding benar 2, sedangkan salahnya di coding 1. Jadi seperti itu. Datanya sudah siap, langsung dimasukkan ke SPSS dengan cara di copy. Seperti yang terlihat di sini akan di copy, ya sudah terlihat. Setelah di copy itu bisa langsung memasukkan variable view. Sebenarnya untuk variable view itu bebas, bisa dimasukkan terlebih dahulu sebelum memasukkan data, bisa juga dilakukan setelah memasukkan data. Itu tergantung dari teman-teman saja, bebas dan senyamannya saja. Oke, setelah variable view-nya terisi, masuk di analisis data. Untuk uji valid itu menggunakan correlate dan linear. Jadi setelah diklik correlate dan linearnya, tidak perlu diapa-apakan, cukup biarkan bagian yang ada di dalamnya itu tercentang, lalu masukkan semua variabel yang dibutuhkan ke kolom yang sebelah kanan. Biarkan saja, tidak perlu ada yang diubah, lalu tekan OK. Setelah itu akan muncul hasil analisis. Ya, seperti yang terlihat. Untuk interpretasi data itu kita menggunakan tabel R produk untuk uji valid, yang mana untuk melihat nilai tabel R produknya itu jumlah responden atau jumlah data dikurangi dengan 2, lalu hasilnya itu dilihat di tabel R product, yang mana untuk kali ini jumlah datanya itu 20 dikurangi 2 menjadi 18. Jadi kita melihat nilai tabel R produknya itu yang angka 18. Nah, berhubung biasanya penelitian itu menggunakan 0,05 dalam taraf signifikansinya, berarti kita lihat tabel yang 18 dan 0,05, yang artinya nilai tabel R product yang digunakan sebagai teman adalah 468 seperti yang terlihat di layar. Jadi untuk interpretasinya itu nilai Pearson correlation di tabel total itu harus lebih tinggi dari nilai tabel R product yang sudah saya tampilkan tadi. Maka kuesioner dapat dianggap valid, dan ketika tidak valid atau di bawah angka R table, maka kuesioner wajib diganti pertanyaannya ataupun dihapus. Untuk uji reliabilitas langsung masuk ke analisis scale dan reliability analysis, lalu ubah itunya optionnya di item dan min, lalu ubah Goodman menjadi alpha, lalu klik OK, akan muncul hasil analisisnya. Untuk interpretasinya sendiri itu bisa dilihat dari nilai Cronbach alphanya. Apabila nilai Cronbach alphanya lebih besar dari 0,6, maka kuesioner bisa dinyatakan sebagai kuesioner yang reliable. Akan tetapi kalau di bawah dari 0,6 berarti kuesioner dianggap tidak reliable sama sekali, dan itu berarti alamat untuk mengganti kuesioner atau menghapus. Sedikit tambahan, untuk interpretasi uji validitas bisa menggunakan signifikansi 2 arah, atau yang di tabel itu ada tulisan sig 2 tail, yang mana kalau angkanya itu di bawah angka taraf signifikansi atau di bawah 0,05 seperti yang saya lihat sebelumnya, itu berarti kuesioner bisa dianggap valid. Nah, kalau di atas itu berarti dia dianggap tidak valid, dan kuesionernya itu harus diganti ataupun dihapus. Sekian untuk video kali ini, terima kasih sudah menonton. Klik like jika suka, dislike jika tidak suka.
berikan komentar atau masukan terkait dengan video ini, karena saya tahu masih banyak kekurangan dalam video ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.